Podcast Santri Meletus Balon Hijau Dor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di sebuah konten ya, kontennya para santri di konten podcast 3, podcastnya para santri Meletus Balon Hijau Dor. Oke, kembali ke setelah sekian lama kita libur ya karena bulan Maulid itu agendanya sangat luar biasa di pondok pesantren. Disebutkan oleh banyak agenda-agenda kebaikan, oleh banyak agenda kebaikan. Membuat kita yang podcast pasek seperti ini nggak terlalu terus. Jadi mohon maaf ya untuk para viewer. Meskipun viewernya baru yang nonton 50, ya 50 sampai yang orang 20, yang buat 30, tapi nggak apa-apa. Terus sampaikan permintaan maaf ya untuk 20 orang yang menonton ya. Meskipun 20 kayak Bujang pegang komputer 5 ya, untuk menonton sendiri mohon maaf ya. Mohon maaf. Kita up sendiri ya, up sendiri videonya. Dan juga para penanya yang tidak bertanggung jawab, ini yang kadang tanya tapi nggak nonton ini. Ya, yang suka-sukanya tanya doang, pakainya nama-nama palsu, setelah itu nggak nonton dan nggak ikut komen, Anda luar biasa. Tapi nggak apa-apa, mereka lah podcast kita ini. Kita punya semacam apa ya, tema-tema yang harus kita angkat atau kita bahas ya untuk yang mungkin kelihatannya sepele tapi memang dibutuhkan di masyarakat. Iya. Gitu ya. Seperti salah satu contoh pertanyaan yang satu ini, yang akan kita bahas kita ini. Karena sang penanya ini tidak mau disebut namanya ya, Sebut saja Mawar. Iya, sebut saja Mawar. Dengan mengutip sebuah hadis mantasabaha biqaumin bahwa minhum, barang siapa yang meniru sebuah kaum maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Nah, pertanyaannya muncul sebuah pertanyaan seperti ini. Kemudian yang dikategorikan sebagai menyerupai itu yang seperti apa? Kemudian kalau melihat dengan perkembangan zaman terkait dengan tasabuh itu, melihat perkembangan zaman, ini banyak perempuan-perempuan ini yang memakai celana yang notabene celana itu ya dibuat untuk kaum laki-laki gitu. Spesifik di pertanyaannya itu kan kayak contohnya perempuan bermain basket. Iya, yang memakai celana ataupun celana pendek. Nah, mungkin kita akan bahas terkait ini dulu. Menyerupai ya. Kata menyerupai ini yang dikategorikan, oh ini menyerupai, oh ini enggak, itu yang bagaimana? Ini sebenarnya terima kasih untuk Mawar ya. Tolong Mawar, tampakkan rupamu Mawar ya. Ini Mawar alamatnya Sidoarjo. Sangat jauh kok bisa ada. Kolom pertanyaan kita nyasar sampai ke orang Sidoarjo. Ini mungkin pengalaman pribadi atau apa enggak tahu. Ini Mawar ini mungkin yang viral ini, yang viral di TikTok itu, yang kalau manggil Agus, woi Agus. Terima kasih Mawar. Jadi sebetulnya gini Mas, karena tasabuh ini sebetulnya kan pertanyaannya dari dulu lah. Iya, dari dibahas lah baik di kitab-kitab maupun di basul-basul masa itu sudah banyak dibahas. Mungkin nanti kita hanya akan mengutip saja. Sebelumnya ya kita di sini nggak memberi fatwa ya, istilahnya ya berdiskusi ngobrol kecil-kecilan gitu ya. Karena kadang hal-hal yang semacam ini bukan terlupakan tapi agak dikesampingkan ya. Jadi buat Anda yang terlalu berharap ingin menghujat kami nggak apa-apa. Kita ini di sini nggak memberi fatwa ya, karena fatwa itu tugasnya MUI sama NU. Orang diciptakan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kalau tugasnya berdiskusi dan ngobrol, tugasnya kita. Iya. Tugasnya memberi fatwa, tugasnya MUI. Kalau tugasnya menghujat, ya tugasnya kalian ini. Ini memang kalian diciptakan untuk menghujat. Orang-orang yang nggak punya pekerjaan. Tolong di kolom itu jangan direkkan barokah Allah. Tolonglah hujat kami. Kami ingin kali-kali dihujat hidup kami. Karena memang kadang komentar-komentar ya bukan negatif ya, tapi konstruktif ya, membangun. Artinya apa yang kurang dari kita untuk bisa kita perbaiki lagi. Kembali lagi ke topik bahwa tasabuh atau menyerupai ini kan sebetulnya sudah banyak
dibahas di kitab-kitab salaf dan juga dibahas oleh banyak ulama. Yang kemarin para asatid di sini pun sudah mendiskusikan Iya, yang betul. sebetulnya inti dari menyerupai itu ada dua hal. Jadi kalau dalam kitab Bughiyah itu kan disebutkan ketika ada seorang, misalkan spesifik saja antara laki-laki dan perempuan ya, Iya. ada seorang laki-laki yang menggunakan pakaian yang menyerupai zayyil mar'ah, yang tasabbaha bizayyil rijal, atau yang yaghlibu ikhtisas, yang secara umum atau mayoritas itu lebih identik dengan lawannya. Iya. Jadi dia menjadi identik atau mayoritas Menjadi tanda ya, tanda tanda. spesifik ya, lebih ke oh ini laki-laki, Nah, oh ini itu perempuan. kategori yang pertama. Terjadi sebuah penyerupaan identitas. Iya. Artinya kalau identitas itu umum, mau pakaian, mau sifat, mau apa, anting-anting dan sebagainya itu untuk umum. Yang kedua, harus ada unsur kesengajaan untuk menyerupai. Ada unsur. Kalau nggak ada unsur kesengajaan, hukumnya turun, nggak jadi haram paling Makruh, ya. Kalau kita malah nggak tahu. Berarti bisa digarisbawahi bahwa harus ada niatan untuk meniru. Iya, harus ada niatan. kesengajaan. Iya, kesengajaan untuk bahwa ini saya pakai rok untuk menyerupai mawar. Ya, itu Iya. maka dianggap tasyabuh. Tetapi kalau dan yang tambah lagi itu yang mahumafi di suatu daerah mahumafi yang keduanya itu berada di situ. Laki-laki perempuannya. Ya, Oh iya. oleh daerah situ. Misalnya kan gini, misalnya di suatu daerah pun tapi tidak dianggap menyerupai, kayak kalau lagi manten, ya kalau di Jawa itu laki-laki kan biasa dia pakai selendang, sarungnya model sarung selendang. Selendang itu kan dari perempuan. Tapi kalau dalam adat pernikahan ya di Jawa itu yang tidak masalah. Maka itu tidak. Yang penting tadi ya, tidak tidak ada niatan ataupun disengaja untuk meniru. Jadi dua pokok itu sih sebetulnya yang mungkin untuk kepanjangan dari hukum-hukum lain tentang tasyabuh. Jadi harus ada keserupaan. Yang kedua kesengajaan. Jadi contoh misalkan pasang ini ya, anting-anting misalkan. Iya. Itu kan sebuah sudah kita identikkan dengan anting-anting itu ya perempuan. Jadi perempuan. Tetapi kalau dia nggak sengaja, kemudian ini bahasnya masalah akhlak, iya. Itu mentok ini jadi. Misalkan saja dia naik motor kecelakaan sininya berlubang, misalkan berlubang yang laki-laki. Kemudian dilihat kok nggak enak, nah itu bisa misalkan mau dikasih ini ya, misalkan anting-anting dan lain sebagainya. Yang penting tidak untuk tadi meniru. Iya, meniru perempuan karena wah ini berlubang kelihatannya kok. Sebetulnya kalau saya sendiri pribadi ya itu masih berontak dengan masalah yang kesengajaan. Karena maksudnya kesengajaan itu sengaja untuk meniru atau sudah tahu tapi dia tetap melakukan. Kan kesengajaan itu kan kemudian menjadi dua. Oh iya. Ada kesengajaan. Sengaja itu kan menjadi dua. Apakah dia secara sengaja meniru atau kemudian dia sudah tahu itu jenis perempuan kemudian dia melakukan, apakah itu dikategorikan sengaja? Iya. Misalnya pakai baju perempuan ketat terus ininya warna pink, terus kerahnya rada lebar, kembang-kembang misalkan bunga. Dia tiba-tiba memakai tapi enggak menyerupai. Lah, tapi kan jadinya perempuan. Iya, dan muncul pertanyaan, apakah yang dikategorikan sengaja itu sengaja menyerupai atau sengaja melawan itu tadi ya, melakukan. Iya, sudah tahu tapi dia lawan pokoknya saya mau pakai. Iya, karena kalau mayoritas dulu yang waktu kita ngaji di pesantren yang seperti itu pun masuk kategori tasyabuh karena sudah tahu itu identik perempuan kok malah dipakai. Maka pertanyaan spesifiknya dari Mbak Mawar seperti kalau bermain basket ya misalkan training panjang. Training panjang. Ini kalau tempatnya tertutup ya, nanti kan ini kita nggak bahas auratnya ya, kita nanti terlalu panjang ya auratnya. Kalau itu memang karakter pakaian
pemain seorang basket seperti itu Iya. perempuan dan secara mayoritas tidak mengatakan tasabuh, maka ya Tidak apa-apa. Kayak tadi pengantin itu ya, pengantin dia pakai selendang itu. tapi untuk auratnya beda hukum lagi. Iya. Ya, kita bahas masalah tasabuh. Kalau misalkan kita agak taat dalam hal aurat, ya misalkan yang perempuan kita pakainya training gitu ya, pakai training, lengan seperti panjang. pemain-pemain futsal yang dari Iran. Iya. Nah, kadang mereka juga memakai celana panjang. Iya, celana panjang. pakai stocking, kemudian pakai Karena sekarang ini ya banyak yang menyediakan, artinya kita nggak usah bingung, banyak yang kan dia pakai sambungan lengan, kemudian jilbab yang misalkan pakai jilbab yang apa namanya yang menutupi tapi juga nyaman untuk olahraga. Meskipun menyulitkan, kalau Anda tanya hukumnya, ya seperti itu. Iya. Itu kalau aurat itu kan ada dua, aurat di luar sholat dan aurat Di dalam. Tapi itu nanti mungkin kita bahas. Lain waktu. Yang penting ini terkait dengan tasabuh. Karena banyak orang-orang yang mereka itu bingung. Misal kayak kalau pakai sarung itu kan ada dua jenis laki-laki, jenis perempuan. Jenis perempuan. Bisa dipakai Dua-duanya. Iya. Ya kalau itu seperti tadi ya, kalau holib itu holibnya jenis perempuan, ya maka perempuan. Boleh. Tapi Kayak kalau misal dua-duanya kayak sarung biasa. iya, kayak misalkan celana ya, celana kan ada celana. Oh ini celana laki-laki dan celana perempuan. Itu sudah beda dari Kemudian jenisnya. Ya. dari jaketnya, Sarung pun dari sebetulnya udah beda jenis. iya, dari bahannya, dari ukurannya juga kan beda itu ya, dari motifnya Tapi juga beda. lebih enak di perempuan loh, karena perempuan itu pakaiannya bisa Fleksibel. fleksibel, Iya. pakai laki-laki juga bisa. Perempuan itu pakai sarung laki-laki ya pantas juga, asalkan cantik ya. Iya. Pantas semua kok pantas. Memang gitu kan. Ya. Anda laki-laki, tolong ya sadari ya. Memang kan kalau dia perempuan cantik mau pakai apa kayak pantas semua. Iya. Berapapun harganya, itu kadang Terlihat mahal. iya. Kita pakai yang harga 35 misalkan. Kalau misalkan memang enggak dipandang kurang apa namanya? Harga 300.000 pun kalau memang dipandang kurang menarik ya akan kelihatan Mau itu kurang. Cristiano Ronaldo mau pakai kaos oblong model 20.000 Iya. di Malioboro, ya malah tetap kelihatan keren. Dan ini sering kejadian bagi ibu-ibu yang suka beli online. Di gambarnya itu ketat bagus dipandang karena sekali lagi model itu pasti cantik. Modelnya cantik. Model itu pasti cantik. Dan setelah sampai rumah ya tidak sesuai dengan ekspektasi. Kadang kok gedean, kadang kepanjangan karena Yang gambar. salah bukan bajunya, Iya, yang salah Anda. terlalu berekspektasi tinggi. Terlalu berekspektasi tinggi. Karena ya mungkin ini ya kesalahan dari penjual juga karena penjual itu hanya menampakkan foto di depannya. Mungkin kalau dia menampakkan foto belakangnya ini penuh cepat. Menyenangkan seperti Iya, jadi kalau ini kan kebesaran, biar dia ketat, orang yang mau manten itu. ini di belakang, sininya dicepet. Jadi kalau Anda lihat foto dari belakang ya sini cepat semua ini sininya. Lah makanya ini juga kekurangan ini ya dari penjual. Banyak kan, terutama sekarang itu kan juga ada komunitasnya. Mungkin Mas Bujang itu juga ikut grup bencong WhatsApp ini juga ikut yang ngetem di BBA tiap minggu. Atau mungkin ini ketuanya. Karena gondrong ya, gondrong. Leadernya. Ini perlu Kalau dipertanyakan. di Ya. Gondrongnya gondrong ini memang sengaja menyerupai atau gimana? Kenapa ya kalau sudah malam di atas jam 12 kumpulnya di nasi goreng bodoh? Silah, silah. Tolong bagi yang tahu nasi goreng silah ya. Orang Nasi masuk goreng. jadi takut Mas. Kita ngeri orangnya itu cantik-cantik. Iya, tapi keker. Iya. Dia keker. Dia cantik. Dia tidak tasabuh, mau bilang nggak sengaja. Iya. Sengaja kan. Dan kadang saya lebih memilih lapar Harus makan bareng. Bareng para orang-orang bijak. karena ya gini ya, enggak apa namanya, enggak apa namanya? Bukan kita. Iya, bukan mengejek, bukan merendahkan. Cuma tapi memang saya pribadi itu saya takut dengan ini bencong itu saya takut. Secara pribadi saya takut. Jangankan sampai dipanggil ya. Kadang kalau misalkan saya masih makan di yang tadi ya warung silah, kemudian saya dipandang itu saya lebih memilih langsung pulang karena takut saya.
Apalagi kalau udah bagi-bagi. Bagus. Ya ini semacam apa namanya ya, apa pengalaman ya, artinya kalau saya pribadi sendiri itu ya takut sama. Karena sebetulnya juga banyak juga kan, misal kayak bagaimana ketika laki-laki memakai kaos warna pink. Iya. Itu biasanya kan tetap baliknya kan kedua tadi, identik tadi. Kemudian pinknya apakah identik ataukah tidak. Tetapi itu kalau dalam syariat tidak memberikan batasan yang spesifik tentang keidentikan sebuah pakaian, maka biasanya kembali ke adat. Contohnya kalau ada laki-laki memakai baju pink, itu rata-rata. Iya, pink ketat gitu ya. Kalau bilangnya, itu kan baju cewek atau dia Iya. perempuan saja. Kalau di era kita mungkin kalau ada laki-laki pakai baju pink, itu mungkin Masih dianggap, iya, masih apa masih namanya? dianggap ini kok bajunya pink gitu. Iya, agak aneh ya. Agak aneh, agak aneh. Nah, maka keanehan ini kemudian berarti ini identik perempuan. Karena kalau orang lihat itu langsung larinya, Rasa aneh. iya, Ya, larinya ini langsung kan ke perempuan. baju perempuan. Iya, Nah, itu secara umum saja adat sudah teridentifikasi identik bahwa dengan itu perempuan. adalah perempuan. Sama kayak ada laki-laki kok pakai sarung boyor, itu sudah pasti. Ini kan sarungnya perempuan. Iya, karena apa namanya? Ya mungkin memang beberapa sarung itu ada yang laki-laki dan berbahan boyor. Iya. Karena memang sarung itu memang nggak punya kelamin, tapi dari jenisnya itu kan. Iya, dari kita beli aja kan udah iya. Saya mau belinya sarung cowok, saya mau belinya Karena sarung cewek. sekali lagi ya, sarung itu nggak punya kelamin. Kalau ingin tahu kelaminnya apa ya, lihat ya. Jadi fleksibel ya. Kalau masih dijemur dia nggak punya kelamin. Tapi kalau sudah dipakai dia punya. Dan itu pun apa namanya ya? Kayak misalkan kalau kita lari ke celana ya tinggal kita beli celana cewek atau cowok. Mas potongannya juga beda. Iya, potongannya juga beda. Dari ya mohon maaf dari potongan paha, Iya. pantatnya itu kan potongannya Sudah beda. laki-laki kan dari pinggangnya mungkin potongannya semua udah beda. Jadi mungkin apa namanya terkait dengan tadi ya training. Kalau training sama ya perempuan laki-laki ya. Sama. Kalau size kayaknya kayak Ya, kecuali yang baju olahraga perempuan yang oh iya ada. mungkin khusus perempuan tapi kurang tahu juga. Kalau Tapi di kalau kaos training yang di sekolah-sekolah itu kan sama semua. iya sama. Perempuan sama itu kan Laki-laki nggak masuk. Nggak ada kemudian orang pakai training itu kan bajunya laki-laki. Iya. Sama aja. Mungkin lebih unsek ya. Jadi kalau di kaos juga sekarang umumnya di pasaran seperti itu. Sama ya. Iya laki-laki perempuan. Kalau tanya ini untuk laki-laki apa perempuan? Untuk dua-duanya Dua-duanya sama. bisa. Kecuali mungkin yang pinggangnya Iya yang agak. Iya. Bahasanya kalau di sini disekeng ya kalau dulu ya di apa namanya dipotong dua jari yang sininya. ya. Tasabuh. Mungkin itu sih seputar tasabuh yang kita ketahui dan didiskusikan dulu di pondok-pondok pesantren. Jadi mungkin untuk apa namanya bagaimana ketika tadi ya kita lari ke olahraga pakai training ya tidak masalah, yang penting jangan kita mengkhususkan saya mau beli training karena yang tanya Mawar kan berarti ini perempuan ya. Jangan saya mau beli training dikasih karena yang beli cewek kasih training cewek dia nggak mau, saya maunya training cowok aja misalkan lah itu mungkin bisa apa namanya bisa lari ke makruh ataupun ke haram tadi tergantung dia nanti niatnya benar-benar menyerupai atau tidak. Kalau ada niat murni harap. Misalkan apa kita pakai anting-anting untuk menyerupai wanita misalkan ya itu kategori ke dalam tasabuh. Mungkin ada pesan untuk kawan-kawan? Cukup sih mungkin itu dulu saja. Itu dulu ya. Mungkin untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara like, komen, subscribe dan share supaya bisa bisa bermanfaat untuk kita secara pribadi ataupun teman-teman kita. Karena sekali lagi mungkin ada beberapa ini ya pembagian hukum yang memang dikesampingkan atau kadang yang gampang itu tapi kita apa namanya iya sering lalai lupa karena ya ini karena nggak sering dipakai ya, artinya nggak sering dipakai. Sama seperti pertanyaan yang selanjutnya, sebuah masalah
yang sering ya, yang sering kita lakukan sehari-hari. Tapi ada yang menanyakan. Jadi nanti kita akan bahas tetap di channel Derek Romo Yai. Terima kasih. Semoga paham atau bingung ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya Muhammad Yunus Nur. Saya Muhammad Akram Adabi. Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast 3. Podcastnya para santri meletus balon hijau. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.